Pembelajaran kita sudah memasuki kepada bab ketiga dengan topik sebagai berikut. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian kelangkaan. 2. Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Baiklah, marilah kita masuk ke topik pembelajaran kita. Saya harap semuanya memperhatikan dengan baik ya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman praaksara, kehidupan manusia masih primitif. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka dilakukan dengan cara berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan dari hutan. Kemudian, seiring dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian dengan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Saat ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah, tentu kebutuhan manusia pun akan semakin banyak. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama ada antrian BBM dan gambar kedua ada antrian air bersih. Kenapa hal itu bisa terjadi? Perhatikan diagram berikut ini. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas, sehingga menimbulkan masalah ekonomi yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak sementara barang dan sumber daya jumlahnya terbatas. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Berikutnya kita akan bahas faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Alam menyediakan sumber daya alam yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Faktor yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada daerah yang kaya akan bahan tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu berkekurangan air. Ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. Keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap sedangkan permintaan barang tersebut tinggi. Kelima adalah bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak segala sumber daya alam yang ada, mengakibatkan kerugian baik dari sisi moral maupun fisik. Hal ini dapat menyebabkan terjadi kelangkaan. 6. Tidak adanya barang pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Skala prioritas diperlukan untuk menentukan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan yang harus segera dipenuhi. Usaha yang kedua adalah menghemat penggunaan sumber daya alam.
Yang ketiga, kita harus memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Dan yang keempat, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti atau substitusi. Usaha yang kelima adalah meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada topik yang selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih.